2008, semakin jauh 2012, 13 tambah parah, mulai 13 ke atas, paling parah berarti 14 tahun 2014 pertengahan itu seluruh jalan dan halaman di wilayah Pabean sudah terendam. Jadi tidak ada karangan, sudah tidak ada. Dulu yang sawah otomatis sudah tidak bisa karena airnya sudah asin. Itu kalau sawah 2010 sudah tidak bisa produksi. Parah banget 2015 tapi ke atas, bahkan pernah 2015-16 itu 1 tahun tergenang penuh. Belanda itu sekarang itu penanganannya berapa ratus tahun. Kota Pekalongan baru berapa puluh tahun. Nah, itu berarti kalau saya sih membandingkannya sudah berhasil. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya kenal beliau sejak tahun 2016-2017. Kita terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan di level kota, terutama dalam advokasi terkait mengawal isu perubahan iklim di Kota Pekalongan. Mas Agus, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Arif. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Mas Agus, boleh berkenalan Mas Agus, latar belakang, terus kemudian aktif di mana dan kesehariannya apa sekarang? Oke. Terima kasih Mas Arif. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto. Domisili saya di Kota Pekalongan, lebih khususnya di Kelurahan Pabean, sekarang Kelurahan Padukuhan Keraton, yang memang daerah ini paling nomor 1 yang terkenal kena bencana rob seperti itu. Jadi memang kebanyakan warga di sana adalah warga yang terdampak rob seperti itu. Keseharian alhamdulillah tahun 2021 saya lolos seleksi P3K guru. Sekarang mengajar di SMP 15 Kota Pekalongan sebagai guru PKN. Kalau keseharian selain di situ saya juga sebenarnya sebagai bareng-bareng sama teman-teman komunitas mengatakan itu namanya bara air. Bara air ini adalah barisan rakyat anti rob, di mana seluruh anggotanya itu adalah semua elemen yang utamanya adalah para terdampak rob di sekitar Kota Pekalongan. Selain itu teman-teman komunitas lain sudah gabung di bara air, itu teman-teman yang memang sudah peduli dengan bencana yang ada di Kota Pekalongan. Begitu Mas. Oke, sebelum kita bicara bara air Mas Agus, saya pengen Mas Agus cerita soal apa itu banjirop dan kenapa banjirop bisa disebut bencana. Apa sih dampaknya untuk Mas Agus dan teman-teman yang... Iya. Kalau di Kota Pekalongan, khususnya di wilayah utara yang sangat berdekatan dengan laut, jadi memang awal rob ini warga Kota Pekalongan, khususnya kalau di wilayah saya itu wilayah Pabean itu mereka belum tahu awalnya Mas Arif. Jadi kalau Pabean itu tahun 2000-an itu karena memang daerahnya mengatakan seperti mangkok, mungkin dulunya tempat irigasi agar masuk ke situ, mungkin dulu dari zaman Belanda ya, karena sekarang ini digunakan untuk pemukiman. Jadi awalnya itu kalau hujan lebat 1 hari 1 malam atau semalaman yang benar-benar deras itu, banjir di Pabean itu sekitar setengah lutut sampai 1 lutut itu 1 minggu. Bertahan 1 minggu banjir? Ya, itu karena
di samping di sebelah Pabean itu ada Kali Bermi atau Sungai Bermi. Sungai Bermi ini dengan daratan itu lebih tinggi sungainya. Jadi karena ini juga kiriman dari selatan menuju ke laut, ke utara. Kalau air ini masih banyak, maka Pabean masih banjir. Itu surutnya biasanya sampai 1 minggu. Setelah air ini surut, sungai baru yang dari daratan bisa lari ke sana. Itu dulu. Itu kalau banjir. Semua bahkan warga Kota Pekalongan dulunya tidak paham dan tidak tahu kalau itu terjadi banjir karena hanya sekup satu wilayah saja. Tetangga Pabean ada yang di Kecamatan Barat itu Pasir Sari, dia lebih tinggi. Berseberangan dengan Kabupaten Desa Jeruk Sari lebih tinggi juga. Dulu awalnya yang sebelah sininya itu Keraton Lor juga lebih tinggi. Jadi semua tinggi. Memang kalau dilihat katanya seperti Mako. Itu awal-awalnya. Namun sejak 2006 dulu memang dulu drainasenya kan belum terlalu ada mas, karena Pabean itu kan juga termasuk desa impres ya, jadi tertinggal ya, karena dulu dari kabupaten ke ikut masuk merger ke kota seperti itu, karena pemekaran Kota Pekalongan, jadi dulu masih desa, berubah menjadi kelurahan, digenjot pembangunan, drainase itu per jalan kampung atau jalan rayanya itu dibuat selokan kanan kiri, tentunya yang menuju tadi yang Sungai Bermi. Padahal sungainya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ternyata setelah 2008 tepatnya, kalau tadi awalnya itu kalau hujan baru banjir, 2008 mulai nampak selokan itu enggak jalan. Kalau kebutuhan maksudnya dari warga membuang air limbah rumah tangga itu kan pasti bisa ditampung lah. Ini enggak sampai luber ke jalan. Awalnya dulu belum tahu kalau itu dampak dari rob. Dampaknya sampai ke situ itu belum tahu. Karena kebetulan memang yang Pabean itu dulu masih aktif pengrajin batik. Jadi tidak terlalu belum ke nelayan ada beberapa, jadi hanya beberapa orang yang mengetahui kalau ini itu ternyata ini dampak karena airnya pasang atau bahasa di Pabean ini airnya masuk itu artinya pasang. Karena mereka kalau yang cari ikan di pesisir atau sungai yang di muara begitu, muara itu kan tahu. Berarti kalau air masuk itu biasanya ikan apa dan apa yang banyak seperti itu. 2008 semakin jauh 2012-13 tambah parah, mulai 13 ke atas paling parah berarti tahun 2014 pertengahan itu seluruh jalan dan halaman di wilayah Pabean sudah tergenang. Jadi tidak ada karangan sudah tidak ada. Dulu yang sawah otomatis sudah tidak bisa karena airnya sudah asin. Itu kalau sawah 2010 sudah tidak bisa produksi, sudah tidak bisa ditanami lagi. Ada beberapa yang ditanami tapi hasilnya sangat rugi lah, tidak memuaskan, sangat rugi. Terus kalau yang parah banget 2015 tapi ke atas, bahkan pernah 2015-16 itu 1 tahun tergenang penuh. 1 tahun? Iya. Tanpa ada surutnya. Jadi Mas Arif mungkin bisa merasakan yang paling berat itu kalau hari raya. Teman-teman warga itu kalau hari raya itu semuanya biasanya serba baru, baju baru, sandal, sepatu seperti itu. Tapi di Pabean tidak bisa mas, karena mau tidak mau harus pakai sepatu boot. Sepatu boot, terus karena tadi sudah bertahun-tahun semua
jalan mesti licin karena berlumut. ya. Jadi yang aspal sudah berlumut, yang paving juga berlumut seperti itu. Akibatnya apa? Ya banyak kesedihan di pas kalau hari raya. Jadi kita sampai sempat tidak bisa melaksanakan. Kalau di Paben itu sholat idnya masih satu gabung di masjid. Musola itu Rame-rame gitu. Nah, akhirnya waktu itu sampai dipisah di musola masing-masing karena Kondisi ya. kondisi. Jadi kalau di masjid kan halaman jalan seperti itu sehingga bisa bareng-bareng sampai melebar lah itu. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Jadi akhirnya dipisah. Seperti itu yang terjadi. Bahkan kalau ada yang mau silaturahmi biasanya setelah Mas Arif kayaknya di sini nih, orang tua kan pasti kalau sama istri ke mertua. Tapi apa yang terjadi di jalan mesti kepleset Mas. Yang naik sepeda, yang naik sepeda motor seperti itu kepleset. Akhirnya baju baru nggak jadi silaturahmi ke sana. Ya kalau apa namanya baju barunya ada banyak aja. Tapi kan ganti ya gitu ya. Tapi kan untuk ganti pun kan mikir-mikir lagi. Karena ke sana mesti kalau satu lagi harus berapa baju, harus berapa baju. Ya itu sampai benar-benar hati-hati. Ya mereka sudah sangat paham betul. Bukan apa namanya, orang itu mesti hafal. Tapi karena kondisinya itu sangat-sangat licin, kalau orang luar sih malah biasanya pemuda sana anak-anak itu sudah siap. Kalau di wilayah gang saya itu begitu masuk jembatan, karena rumah saya gangnya ada jembatan, masuk itu kita sudah siap untuk menolong. Kalau orang lain tidak lebih dari 10 meter mesti Cepat ya. karena mereka apalagi sekarang motor kaki yang metik ya, kalau ngerem depan yo langsung set kayak gitu. Ya, itu yang terjadi di sana. Jadi kalau yang terparah itu kebetulan saya waktu itu kan jadi ketua RT. Sampai bahasanya itu sampai diprotes sama ibu-ibu karena apa namanya yang korban jatuh itu ibu hamil Mas, ibu hamil kepleset, ibu hamil tua seperti itu ya. Jadi seolah-olah tokoh masyarakat atau ketua RT yang itu kan disalahkan, kenapa tidak segera ditangani ya. Gitu. Padahal bahasa kami RT itu kan level bawah ya, bagaimana tingkat sampai pejabat atas kan yang punya bisa kebijakan anggaran untuk membangun dan lain sebagainya itu sangat, kalau yang di wilayah kami yang basis yang di bawah itu sangat dirasakan. Maka kebetulan saya akhirnya cuman bisa untuk apa ya, penyambung lidah gitu lidah ya dari warga yang terdampak inginnya apa, karena kelihatannya kan bertahun-tahun mau tidak mau harus disampaikan ke kota. Akhirnya pertama awal memang bukan bencana. Rob itu pusat mengatakan bukan bencana karena itu siklus. Bagi kita yang ada di Pabean, yang ada di Pekalongan Utara, yang ada di kota Pekalongan, itu bukan lagi siklus tadi yang saya sampaikan, bertahun-tahun. Kalau siklus itu karena pasang itu kan berpengaruh dengan bulan ya. Berarti katakan mau diambil tengah lah 10 sampai 20 itu kan 10 hari Mas. Ada surutnya itu kan, ini enggak kita karena sudah memang wilayah rendah. Dan tadi Mas Arif, awalnya itu kita paling rendah, wilayah terdekat itu juga sudah tinggi, tapi nyatanya begitu rob 2014 pertengahan ke sini yang parah itu, Jeruk Sari tenggelam, Bandengan tenggelam, Keraton ikutan seperti itu, Pasir Sari, selatannya Keramat Sari ikut semua Mas. Jadi rob ini memang akhirnya selain utara itu keseluruhan, juga kecamatan di wilayah kecamatan barat, tapi yang di wilayah utara kabupatennya otomatis yang kecamatan Tirto itu yang di utara kita kena semua. Jadi sangat bahasanya sangat memprihatinkan lah kalau dilihat. Terus kalau
usahanya kan bagaimana cara biar tidak, karena tahunan nih, masa rumah kita mau kita diamkan saja, Ya. otomatis usahanya paling meninggikan lantai. Dengan cara apa? Kalau warga saya itu biasanya ikut arisan, Mas. Oh. Nah, caranya ikut arisan, karena terus terang wilayah saya itu kan banyaknya buruh. Buruh batik, begitu pengrajin batik bubar, akhirnya mereka kerja serabutan. Ada beberapa yang memang menekuni nelayan dan lain sebagainya. Otomatis yang tadinya petani itu kan akhirnya serabutan semua lah. Harus beralih profesi. Beralih profesi. Yang masih batikan bisa, tapi kan harus jauh ke selatan. Itu pun kalau yang masih mau ya, karena dulunya kan berangkatnya kan di wilayah setempat lah ya. Nah, arisan itu solusi bagi yang mereka kurang mampu. Dapatnya tidak banyak lah, paling 1 tahun ada yang di antara kisaran 2,5 juta, 4 juta seperti itu ya. Itu berapa ya berarti yo? 1 minggunya 25.000, 50, ada yang 100, tinggal mereka kuatnya yang mana begitu. Terus paling itu uang hanya bisa untuk beli tanah uruk, Pak. Tanah uruknya toh. Jadi ini arisan dibuat untuk kebutuhan itu ya, kebutuhan Iya. meninggikan lantai. Harusnya kan kalau itu biasanya mereka terserah ya, kalau pas enggak itu kan untuk apa, pengen apa, menjadikan Kebutuhan lain gitu ya. sepeda anaknya mungkin rusak, beli TV lah ya, seperti itu apa. Dan sebenarnya kebutuhan rumah tangga juga sih sebenarnya, tapi sekarang sudah tidak bisa hanya untuk itu, tanah uruk. Terus karena armadanya pakai truk nih, wilayah tempat warga itu kan tidak selalu langsung jalan raya rumah, Betul. otomatis ada ongkos langsir. Nah, akhirnya digunakannya untuk itu, jadi untuk beli materialnya uruk Plus sama biaya kirim. iya untuk langsirnya tadi kan. Nah, langsirnya tersebut itu bisa jadi karena kalau yang jauh itu harganya 1 truk langsirnya, untuk harga 1 truk juga Mas, jadi harusnya 2 truk itu dapat 1 truk. Iya. Terus kalau yang masih sisa bisa panggil tukang batu ya, untuk diplester. Kalau yang enggak, dibiarkan dulu 1 tahun, nanti ikut lagi. Oh. Tapi di luar dugaan airnya naik lagi. Jadi tadinya yang pingin langsung, jadi urukan itu kalau di wilayah saya itu 3 bulan itu airnya tambah naik, Mas. Nah, tambah naik seperti itu. Nah, sampai sekarang itu kan kalau dihitung-hitung dari awal yang dulunya daratan atau permukaan air yang terakhir itu sudah lebih dari 1,5 meter. Mas Agus menguruk rumah sudah lebih dari 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi kalau kita gampang ukurannya lihat itu rumah-rumah yang dulu kuno-kuno itu, Mas. Ya. Itu kan mesti naik dulu tuh. Ya. Antara paling rendah 1,5 meter lah ya. Sekarang terus jendelanya. Sekarang itu jendelanya sudah jadi lantai dasar. Jadi kan sudah dilihat. Ya. Terus itu yang jadi masalah juga, akhirnya rumah yang di wilayah Pabean itu semua rendah-rendah, Mas. Jadi mesti mentok. Harus bungkuk. Iya, kalau tadi ditinggikan aja kan lantai, Mas. Itu mesti kena pintu, ya. Ya. Kena pintu bagi yang mereka tidak bisa kan sudah mentok, akhirnya dipotong. Jadi pintu sana itu memang kecil-kecil. Nah, maksudnya pendek lah ya. Nah, kalau masuk biasanya ya harus agak bungkuk seperti itu. Karena untuk meninggikan atap terus mau ditinggikan 1,5 meter lah ya tadi untuk batasan, itu biayanya Lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. iya. Ya paling alhamdulillah ada beberapa yang program bedah rumah ya. Kalau yang dapat itu mungkin agak ringan ya. Iya, bedah rumah
swadayanya lah itulah. Tapi kalau yang sendiri-sendiri atau mungkin kalau yang banyak ini mas, maksudnya artinya keluarganya banyak, sudah anaknya sudah besar sudah kerja, itu arisannya agak banyak, ya itu baru bisa meninggal. Ya sama programnya pakai prosesnya pakai arisan tadi mas, gitu mas Ali. Ini kan bicara Mas Agus, tadi kalau saya lihat pengalamannya banyak karena pernah menjadi ketua RT begitu ya, banyak cerita yang kemudian disampaikan. Kalau pengalaman Mas Agus sendiri dengan persoalan banjirop ini, tadi kan rumahnya sempat ditinggikan 1,5 meter. Ada cerita lagi yang kemudian, jadi gini Mas Agus, kan sebenarnya dampak banjirop dialami oleh banyak orang di Kelurahan Pabean gitu ya. Tapi kok Mas Agus terpikir untuk membentuk tadi bara air bersama teman-teman yang lain yang senasib sepenanggungan gitu ya. Berarti kan ada cerita yang melatar belakangi itu. Nah, apa kira-kira yang kemudian menjadikan Mas Agus bertekad, dah saya mau menyisihkan tenaga saya mau mengikhlaskan usia saya untuk mengadvokasi dan berjuang gitu. Nah, itu apa tuh latar belakangnya? Jadi setelah tadi banyak kisah lah ya bahasanya. Awal-awal kita masih sendiri nih, saya terus banyak teman-teman yang di Bandengan, Pasir Sari, bahkan dulu awal itu malah sampai Jeruk Sari, Tegal Dowo, walaupun lintas kabupaten, karena kita tekadnya kan senasib ya, yang korban rob gitu. Awal tadi rob, pertama awal bukan bencana, otomatis tidak bisa ditangani, nah, itu kan dari kebencanaan tidak bisa ditangani. Akhirnya saya ini kalau sendiri-sendiri juga tidak bisa, sebenarnya wilayah Pabean nih mau mikir sendiri karena 2013 itu program yang di Kelurahan Pabean juga sudah pernah mas dengan membuat ikut program itu mengusulkan sabu kampung, dananya memang dari pemerintah, ternyata juga tidak bisa menangani. Jadi harapannya sih yang penting Pabean dulu aman gitu kan, skop kecil, kabarnya seperti itu, ternyata juga tidak bisa. Terus saya lihat keseharian yang paling miris karena saya sebelum di SMP 15 kan di SD mas. Jadi anak-anak saya ngabdi di SD Negeri Pabean itu juga halamannya dulu pernah satu lutut. Jadi kalau anak-anak lewat itu harus ke situ dulu, baru naik kelas kayak gitu, baru aman lah ya. Terus ditinggikan halamannya, kelasnya ya juga tapi kalau pas rob besar ya tetap masuk. Tapi karena sudah agak tinggi tadi, kalau pas surut jadi aman. Anak-anak di situ itu, padahal mereka kan dari pagi nih sudah aktivitas di sekolahan lah, sampai siang lah. Jam 1 kayak gitu kan pulang. Tapi setelah pulang ternyata mereka itu balik lagi kan. Kenapa? Kok balik lagi? Balik lagi itu hanya untuk mau mainan, ya main di situ. Yang sering kan biasanya kalau laki-laki main sepak bola lah. Saya kan mulanya kan sampai siang gitu. Ya tak sampaikan akhirnya, jangan buat mainan, wong kamu dari satu hari kan pagi kamu di sini sampai siang. Kenapa masih di sini terus? Dan itu dilakukan sampai sore. Karena ternyata dilihat di lingkungan itu sudah tidak ada lagi daratan. Jadi tidak ada lagi daratan. Saya tak pikir, waduh kalau dibiarkan berarti ini mau tidak mau yang jadi korban bukan hanya kita yang nanti orang tua-tuanya ini, karena anak-anak yang penerus ini sudah lagi tidak melihat daratan. Karena kalau mau main mereka ruang mainnya terbatas gitu. Terbatas, jadi kecil aja, ada 2 meter lah, yuk buat main di situ semua. Jadi akhirnya saya berpikir ini harus tetap lah. Kenapa saya akhirnya pertama awal itu, terus kalau pas banjir mas, warga itu nomor 1 yang diutamakan. Kalau pas banjir besar kan ya, kita punya biasanya kan tempat tidur amben lah ya, dan kayu gitu lah. Itu mesti utamanya untuk mengamankan barang-barang utama mas. Entah baju,
entah ada yang elektronik itu di situ. Terus sebagian kalau yang ada anaknya itu untuk istirahat di situ. Nah orang tuanya ini entah ibunya kalau bisa ya paling berarti untuk istirahat malamnya itu tidak bisa. Jadi mereka bahasanya ya saya katakan bukan ini dulu sih kelihatannya saya dianggap bergurau ya bahwa tidur sambil berdiri itu ternyata ya bisa karena keterpaksaan. Jadi kalau bapaknya paling lendehan lah ya, tapi kan karena lelah masuk 24 jam enggak aktivitas siangnya kan ya kan itu maksudnya saya dari situ. Terus ketemu juga teman-teman yang bareng, kalau ada kebetulan kalau itu kan sudah relawan-relawan sudah banyak, artinya pas begitu besar kita tidak bisa untuk makan saja susah, bukan susah untuk makan tidak ada uangnya juga ya. Tapi untuk proses masaknya kan itu tidak bisa. Akhirnya ada beberapa yang akhirnya kita tahu oh sana juga dikirim, sana dikirim. Dengan itulah ketemu bareng-bareng, terus sama relawan-relawan yang peduli ini akhirnya terbentuklah bara air. Agar apa? Agar kita benar-benar diperhatikan. Awalnya itu kita bisa kalau sudah menjadi kelompok komunitas itu kita lebih gampang nih. Oh yang masalah dari wilayah sana itu sudah semua jadi universal. Sudah tidak lagi pabean, bandengan, kandang banyak sudah ada. Ini bagaimana caranya jadi satu penanganannya yang gambarnya kalau air menu yang masuk yang bocor dari mana, terus harus bagaimana, terus kesananya sudah bukan lagi Agus Riantoto seperti itu ya. Jadi atas namanya betul-betul. Dan di komunitas bara air kan slogan kita bersama itu walaupun banyak komunitas yang masuk ya, kita kan satu Mas Arif. Jadi ringnya itu satu kering, terus belakangnya itu setelah kering mau digarap bagaimana modelnya, bahannya apa, penanganannya, terus siapa yang garap kita tidak peduli. Jadi murni pure bara air itu hanya mengawal agar penanganan rob yang di wilayah Kota Pekalongan berarti khususnya terlaksana dengan baik. Kita tidak sampai urusan teknisnya begini, enggak. Tapi biasanya pemerintah itu juga menanyakan kalau paling kita masukkan yang mau digarap di sisi A ini. Oh A ini sebenarnya tidak terlalu Pak, A ini digarap hanya sedikit. Terus yang digarap yang C saja, karena yang C ini yang bersumber masalahnya di sini. Kita hanya itu sama status itu. Kalau enggak terus kita juga mengawal sampai menanyakan bagaimana caranya penanganannya. Kalau sudah dilaksanakan kita tinggal pantau, terserah. Kalau ada sesuatu yang kurang pas yuk kita beri masukan. Itu saja, enggak sampai walaupun pokoknya kita terserah inginnya kalau ditanya satu kering. Itu saja sih. Jadi proses mengawalnya juga cukup sistemik ya Mas Agus dalam konteks ini. Tadi kan disebutkan juga kita mengawal dari proses musrenbang sampai kemudian memastikan di kota kan. Berarti kan dari kelurahan, kecamatan, terus kemudian kota dikawal terus ya prosesnya ya. Jadi tidak hanya mengadvokasi dari luar begitu ya, tapi juga memastikan anggaran itu ada dan terlibat gitu. Nah menurut Mas Agus kan pemerintah kota berarti sudah mengalokasikan anggaran tuh. Bahkan juga saya dengar sudah pemerintah nasional. Tadi misalnya sudah ada tanggul raksasa misalnya. Nanti sebelum cerita itu, saya pengen Mas Agus menilai atau memberikan pendapat soal apa yang sudah oleh pemerintah kota lakukan itu, apakah sudah cukup? Kalaupun kurang di mana? Selain persoalan anggaran misalnya. Kan tadi Mas Agus ketika bicara banjirop kan dampaknya paling sedikit ada dua. Di infrastruktur, tadi jalan, lumut, dan sebagainya. Tapi juga di manusianya. Nah, apa yang kurang nih penanganan pemerintah kota? Kalau ada dari dua unsur itu kan yang pertama infrastruktur ya tadi
jalan, tanggul, Ya. seperti itu ya, drainasenya itu hanya terkait tadi anggaran, berarti kan tetap kalau itu kan hanya waktu, terkait waktu karena anggarannya belum ada, tapi kan ini terus ini berarti cukup baik sebenarnya penanganan itu. Cuman kalau yang di manusianya memang ini belum sampai ke situ, manusianya belum sampai ke situ. Jadi mereka apa ya, sadar tanggap itu kan dari basis mereka sendiri. Karena beberapa wilayah, kalau wilayah saya itu karena sudah mungkin gimana, sudah saking tidak kuatnya bahasanya, jalan tergenang itu berani untuk swadaya beli buruk jalan loh Mas. Kalau tadi kan rumah. Iya. Jadi jalan Haji Usman itu berarti per kakak itu sampai 500 ribuan itu dikeluarkan hanya untuk Nguruk jalan. Padahal itu kan kalau persepsi masyarakatnya masih jalan itu urusan pemerintah. Dan itu kita beli sendiri, kita ler sendiri, artinya diratakan. Terus tenaganya pakai Swadaya, pakai masyarakat sendiri, jadi sudah keluar uang, keluar tenaga. Yang terakhir kerja bakti itu kan sudah ada ukur rampe, snack seperti itulah ya. Itu juga dari keluarga. Jadi memang mereka apa ya? Puasnya puas, tapi bukan berarti masyarakat sudah cukup nih kalau sudah diuruk. Yos, pemerintah tidak usah ngurusin, enggak. Tapi dalam rangka kita juga tahu ini itu mau ditangani. Cuma nanti urutannya kita sudah sampai beberapa wilayah sudah tahu itu. Tapi beberapa wilayah yang lain ada yang jalan itu mau ditangani harus ditinggikan Mas. Tapi untuk ditinggikan ini kan nanti bukan berdampak di rumahnya terus masuk air, enggak. Ditinggikan atau tidak ditinggikan itu tetap banjir masuk. Itu kan, tapi kalau wilayah saya itu kan karena itu jalan untuk produksi Mas, jadi untuk lewat. Sekarang gini, yang usaha konveksi satu lah ya, walaupun buruh konveksi itu kan abunya 10, otomatis kan untuk jalur transportasinya ya, untuk ngantar yang bahan yang belum jadi sampai jadi. Nah terus ini kan satu orang ini bertanggung jawab 10 nih, berarti kan untuk orang banyak. Itu jalur yang pertama, jalurnya dulu. Jadi kalau di tempat saya memang harus utama jalur. Kalau jalannya banjir, motornya mogok, otomatis tidak bisa kerja, seperti itu. Jadi percuma. Tapi beberapa wilayah itu malah memikirkan, masih ada yang beberapa yang masih ego. Rumah saya kalau itu ditinggikan, rumah saya nanti tenggelam karena lebih rendah dari jalan. Jalannya lebih tinggi. Akhirnya apa? Malah terus 10 cm aja ya, 10 cm begitu jadi langsung saya langsung tenggelam lagi. Itu ada beberapa yang seperti itu. Terus ada juga yang penanganan sampai sekarang belum selesai. Kadang itu masalahnya bukan karena pemerintahnya Mas. Pemerintahnya mau buat ini sudah atau ditanggul bahasanya ya. Ternyata di tanggul itu bawahnya ada yang lubang Mas. Ya sampai kapanpun, tinggi seberapapun, kalau ini biasanya kan itu pembuangan dari rumah tangga ke sungai itu langsung. Padahal kan itu nggak boleh. Harusnya di satu tempat dibuang atau dipompa itu karena tanggulnya tinggi. Ini enggak. Lah masuknya itu dari belakang rumah terus ke selokan. Jadi ini sama sekali tidak bakal bukan tanggulnya jebol, itu juga masih ada ya yang seperti ini harusnya. Tapi kayaknya memang pemerintah masih disibukkan untuk infrastruktur Pak. Jadi kan memang mereka masukan usulan itu mesti Pak, jembatannya rendah, akhirnya sampah atau apa, airnya tidak lancar, mampet gitu ya, mampet seperti itu, jalannya tergenang,
tadi ngelumut dan lain sebagainya, mesti mintanya seperti itu. Itu jalannya rusak, tidak bisa untuk lewat dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti kalau tadi Mas Agus sebut sebenarnya dari satu sisi misalnya perbaikan infrastruktur itu terus dilakukan oleh pemerintah kota. Tapi dalam konteks bagaimana melakukan pendampingan kepada warga ini yang kurang ya. Misalkan gini, ada warga yang tadi Mas Agus sebut tambaknya mungkin sudah jadi tidak produktif karena masuk air asin, terus kemudian sawahnya juga udah nggak bisa ditanamin, kebun dan lain sebagainya udah ibaratnya udah tidak produktif lah ya. Nah, apa yang Mas Agus ketahui soal itu? Bagaimana warga kemudian tetap memenuhi kebutuhannya? Terus apa yang pemerintah kota lakukan untuk kemudian membantu warga yang terdampak dalam konteks ekonomi ya Mas ya? Tadi jadi kalau sawah gitu Mas ya, sawah atau yang dulu kangkung gitu ya, itu justru malah kan walaupun luas itu kan pemiliknya kan hanya beberapa Mas. Nah jadi malah tidak terlalu berpengaruh, maksudnya artinya dampaknya tidak di banyak orang iya, gitu ya, hanya tapi beberapa. Kalau tadi yang saya sampaikan ada pengrajin nih, buruh batik nih, yang dulunya morinya biasanya kan kain morinya putih itu dari orang jeragannya. Nah, tapi yang di sini kalau di Pabean tetap disampaikan ini jeragan ya, bos lah seperti itu. Nah ini kan punya karyawan. Kalau ini tutup, ini yang susah. Kalau ini tadi pengirim morinya ndak ada satu, ini masih bisa cari lagi Mas. Nah yang jadi masalah kan ini ganti itu ya, ganti profesi yang ini malah justru. Akhirnya karyawan ini harus mau tidak mau kan, dia sudah puluhan tahun bahkan dari kecil ya. Karena saya dulu di Pabean juga selesai SMP itu juga berarti 7 tahun juga kerja di Patikan. Karena memang lingkungannya gampang Mas. Jadi gampang. Jadi sampai nggak mikir mau sekolah atau apa itu, mau depan tetangga aja gampang kok. Ibaratnya nyari duit gampang. Gampang kok. Sama awal di Patikan kalau yang belum bisa kan paling nyuci sama ngepe ya, tadi Jemur ya. Jemur ya. Jadi pentas lah, ngepe di tas gitu ya kalau pentas. Ya, jadi itu juga secara langsung ekonomi sebenarnya dulu lancar nih, aman ya. Walaupun relatif semua buruh kayak gitu, tapi kan untuk pemasukan gitu kebutuhan tercukupi ya. Iya tercukupi lah sebelum adanya banjirop ini. Lah setelah itu mau tidak mau paling kalau yang masih tetap dibatikan banyaknya pindah ke daerah yang selatan Mas, yang belum dampak. Itu kalau jaganya sini tutup, itu kan bahkan ada yang dulu ini sudah jadi bos lah ya karena punya anak buah itu. Jadi sekarang kok jadi anak buah lagi. Karena dia bisanya cuman batik kayak gitu. Nah, kalau selain itu di wilayah saya kan tukang beca ya. Jadi yang agak juga sudah tidak tapi sekarang kan sudah tua-tua jadi memang sudah tidak bekerja biasanya itu. Terus yang perempuan kebanyakan konveksi Mas. Sebenarnya banjir udah puluhan tahun ya, orang udah beradaptasi, pemerintah juga udah melakukan, ada banyak pihak yang terlibat ingin menolong dan sebagainya. Menurut Mas Agus, ada banyak pihak yang ingin terlibat, ada pemerintah, ada teman-teman bara air, ada komunitas-komunitas lain, anak muda. Kira-kira apa yang bisa dilakukan bersama untuk kolaborasi menjadikan, mungkin untuk menghentikan banjirop kayaknya agak susah ya. Dan ini kan sebenarnya prosesnya panjang, tadi Mas Agus sebut. Tapi setidaknya meringankan beban atau mengurangi dampak terhadap warga misalnya. Apa yang bisa dilakukan? Kalau yang sudah ini kan adanya akhirnya beberapa komunitas itu, termasuk saya itu kan berarti dari terdampak Mas. Dulu kan siapa yang tahu siap apa banjirop itu nggak tahu. Jadi setelah ada banyak komunitas kumpul dan kita bikin komunitas SEP Pekalongan itu kan akhirnya
dari beberapa komunitas kan beda-beda ini. Ya. Kalau saya sih jelas dari korban rob seperti itu ya, karena di wilayah itu ada yang relawan pegiat memang peduli lingkungan gitu. Tapi ada beberapa yang kaum milenial nih yang suka bikin video lah apa, apalagi kayak sekarang. Jadi kemarin awal-awal itu kan kita bikin dokumentasi lah katanya ya, dokumentasi karena sekarang sudah era digital begitu, itu menurut saya sangat terbantu. Jadi tadinya kan nggak tahu kalau Kota Pekalongan banjirnya sedahsyat apa, bahkan dinyatakan paling berbahaya, tercepat, yang tenggelam seperti itu kan kita nggak tahu. Tapi dengan adanya komunitas ini yang bersama-sama, akhirnya itu jadi yang ahli untuk di media sosial, yang nulis dan lain sebagainya, mereka teman-teman pegiat dan lain sebagainya, akhirnya kumpul, akhirnya rob ini menjadi isu yang didengarkan di nasional bahkan di internasional, karena ternyata bukan wilayah kita saja di Pekalongan, di Indonesia seperti itu. Kalau dulu kan tahunnya Jakarta nih, pantainya laut permukaan rendah, terus yang parah itu Demak aja nggak terdengar loh, nggak terdengar, padahal kan parah yang tahu Semarang kan, padahal Demak itu sudah beberapa kecamatan itu sudah tenggelam Mas. Nah, sudah tenggelam ya, karena Demak itu terkenal kan punya gunung dia. Nah, kalau Kota Pekalongan kan enggak, kalau kabupatennya iya, jadi masih mungkin aman lah ya. Nah, dengan ini akhirnya komunitas ini juga sekarang kan bareng-bareng sama Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan seperti itu ya. Akhirnya pemerintah Kota Pekalongan juga mulai nih masukan dari masyarakat, dari komunitas, mereka kan juga akhirnya terbuka, akhirnya pengennya seperti apa. Terus kalau sudah jadi isu internasional, yang paling penanganan katanya lebih dari berapa meter seperti itu mana? Oh, Belanda. Ini kan Pemkot juga sudah mulai seperti itu, komunikasi. Awal-awal kan karena dulu bukan bencana itu kan, jadi tidak tertangani dengan baik lah. Jadi kalau banjir rob ya udah, yang penting ada dapur umum, kalau ada fungsi selesai. Tapi kan sekarang sudah ada pikir mulai itu lebih strategis ya, lebih terstruktur gitu penanganannya. Termasuk kan akhirnya penanganannya bagaimana ini, dibuat tanggul seperti itu. Sistem folder itu dari dulu sistem folder, tapi sebenarnya folder yang ada di sana dan sini itu sebenarnya kan karena beda daerah, biasanya kan beda, tidak bisa serta bisa disamaratakan gitu ya. Seperti itu. Termasuk dulu ada gagasan wilayah utara yang tenggelam itu dijadikan waduk saja, tambungan, folder gitu. Itu kan tidak semudah itu juga, karena mereka kan wilayahnya kalau mungkin tinggi itu yang rendah oke lah ya. Masih. Karena ini kan enggak, lautnya sudah tinggi, terus ini juga sama rata lah, terus ini mau buang ke sini untuk apa? Kalau ini langsung ke laut aja, nggak usah di tambung-tambung seperti itu, percuma. Jadi gitu Mas Arif. Ya. Pertanyaan terakhir Mas Agus. Tadi kan Mas Agus menyebut kalau persoalan banjirop atau dampak perubahan iklim kan juga terjadi tidak hanya di Pekalongan. Pesisir utara Jawa udah pasti tuh, sudah mulai gitu dengan intensitas yang berbeda-beda. Dunia juga begitu. Tapi ada setitik harapan di Pekalongan tadi, ketika pemerintahnya terbuka, masyarakatnya berdaya, sama ada lembaga-lembaga yang kemudian ingin membantu di Kota Pekalongan. Ini kan sebenarnya modal nih, modal yang bisa dimanfaatkan yang bisa digunakan oleh Kota Pekalongan untuk semakin mempercepat penanggulangan bencana banjirop. Menurut Mas Agus, pembelajaran apa yang bisa ditarik dari banjirop Pekalongan untuk wilayah-wilayah lain? Berarti yang jelas kan kalau dari Kota Pekalongan, karena memang yang penting tadi ya, rakyatnya menyampaikannya dengan baik nih. Artinya menyampaikan itu tidak hanya usul menyalahkan seperti itu, ini pokoknya urusan itu bukan seperti itu. Jadi masukan itu, Pak, ini
jebol, Pak ini airnya dari sini, seperti itu kan. Terus pemerintahnya juga mau mendengarkan, Nah, terus kalau sudah seperti itu, terus ada lembaga yang peduli juga, jadi kita mau mikir bersama. Berarti pembelajarannya harus mau mikir bersama. Kalau pemerintahnya sudah acuh tadi yang ada wilayah, wes lah dari awal itu tidak ada gerakan, ya selesai. Saya yakin tidak hanya di wilayah lain. Kota Pekalongan kalau memang tidak ada awal diawali untuk berbuat, itu Kota Pekalongan sudah hilang. Ini itu sudah termasuk bagus. Kalau yang pernah disampaikan itu kan Belanda itu sekarang itu penanganannya berapa ratus tahun. Kota Pekalongan baru berapa puluh tahun. Nah, itu berarti kalau saya sih membandingkannya sudah berhasil walaupun hanya masih perlu pembenahan, tapi tidak terlalu. Ya kan, belum keringnya belum terlalu kering nih kayak gitu. Masih kadang jebol kadang. Kalau saya sih masih lumrah, dan kalau saya yang warga terdampak itu juga sudah menilainya sudah bagus istilahnya. Walaupun yang tadi ya yang dibuat, yang di penanganannya, solusinya itu kadang masih berbahaya atau masih minim, itu air segitu hanya di atasnya 20 cm gitu. Tapi kan artinya ada jeda untuk sudah tertangani. Jadi wilayah-wilayah lain harapannya juga bisa bersama seperti itu. Rakyatnya mendukung, artinya mendukung itu memberi masukan, mengusulkan yang tepat. Terus egonya jangan saya dulu enggak. Jadi kita tangani dari mana, urus gitu, bersabar ya, tetap mendukung dan selalu menyampaikan apa artinya yang terjadi. Pemerintah itu kalau tanpa ada penyampaian dari masyarakat, kalau programnya dari pemerintah kadang memang kurang tepat. Nah, kalau seperti ini kan akhirnya tepat tuh yang tangani sana. Oh, ini masalahnya ini beda dengan wilayah lain. Nah, kalau masyarakatnya semua menjelaskan kan, oh kalau jenengan ini nanti tangani, ini nanti karena masih seperti ini, nanti ini seperti itu. Nah, pemerintahnya itu sudah terbuka. Jadi jangan dianggap masukan. Yo kadang sih warga yang namanya kalau sampai tahunan itu lumrah lah Mas. Kalau menyatakan seolah-olah mereka menyalahkan. Tapi pemerintahnya juga jangan defensif gitu ya. Artinya bahasa sekarang itu jangan baperan. Jangan baper ya. Nah, jangan baperan lah. Oh ya karena memang keadaannya seperti itu. Oke. Kalau apalagi kan kalau pemerintah kita sendiri kan tahu lah. Oh memang dia saya bahasanya kan tekan nih ke sana gitu. Oh iya pantas lah. Kalau awal-awal enggak Mas. Awal-awal memang enggak. Bahasanya seperti seolah-olah itu disalahkan. Padahal kita menyampaikan, Pak ini gimana? Karena memang dasarnya awalnya masih belum klop. Lah mungkin di daerah lain juga masih seperti itu. Belum tersno jalanan Sokulino. Iya. Sekarang udah gitu ya Mas. Sudah gitu. Jadi kan begitu ngomong itu sudah tidak ada prasangka. Benar pura sudah ada situ. Oh iya Mas, dicek betul seperti itu kan. Oh kalau iya seperti itu kok enggak. Oh ternyata titiknya beda. Nah di wilayah lain barangkali masih itu masukan enggak kok, tidak ada timbal balik, artinya tidak, komunikasinya tidak bagus. Dari warga menyampaikan pemerintah salah, oh ya tak cek, enggak kok, gitu. Jangan seperti itu. Jadi saling terbuka bersama, saya rasa itu kuncinya untuk bersama-sama menangani masalah rob di dunia. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan UTAS. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber hebat lainnya. Dan Mas Agus, sukses terus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.